3. Halo Sobat Media, jumpa lagi dengan saya di channel Gudangnya Media. Kali ini cukup berbeda, saya berada di puncak, salah satu puncak di Gunung Wilis, dan orang sini menyebutnya di Bukit Surga. Lokasinya cukup indah. Dan kali ini kita akan membahas tentang bisnis, yaitu bagaimana caranya bertahan di saat dalam kejaran hutang. Namun sebelum itu, jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe di channel Gudangnya Media. Sobat Media, pada dasarnya manusia itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dan irodatnya masing-masing. Maka dari itu semuanya berhak untuk sukses dan semuanya bisa sukses. Dan gimana caranya pada saat bisnis kita dalam keadaan valid, dan bagaimana caranya bertahan di dalam kejaran hutang. Yang terpenting adalah Anda jangan sampai putus asa, jangan sampai berhenti sampai di situ. Tetap fokus pada bisnis Anda. Yang terpenting Anda jangan sampai putus asa, terus berjuang, terus berjuang. Gimana kalau belum berhasil? Ya itu namanya bisnis. Terkadang kita gagal, terkadang juga berhasil. Namanya hidup di dunia guys, kadang ada gagal, kadang ada berhasil, ada siang, ada malam, ya enggak. Jadi wajar-wajar saja kalau kita ini belum. Jadi bukannya tidak berhasil, tapi belum berhasil. Nah, gimana caranya bertahan dalam kejaran hutang? Yang perlu Sobat Media ketahui adalah fokus pada bisnis Anda, fokus pada bisnis Anda, fokus pada bisnis Anda. Jadi langkah pertama adalah Anda harus tahu bahwasanya hutang itu tidak perlu dipikir. Ya, saya ulangi lagi, hutang tidak perlu dipikir. Terus gimana? Ya hutang ya dibayar. Hutang itu harus dibayar. Nah kalau belum ada ya kita minta tempo, minta waktu luang. Anda harus fokus di sini. Langkah pertama yang perlu Sobat Media ketahui adalah Sobat Media harus mencatat semua saldo-saldo pinjaman Sobat Media. Ya, Sobat Media harus mencatat semua itu. Ya, misalnya pinjaman di sana 1 berapa, yang 2 berapa, 3 berapa. Itu semua harus dicatat Sobat Media. Kalau semuanya sudah dicatat dan Sobat Media sudah mengetahui berapa jumlah nominal pinjaman Sobat Media, langkah kedua yaitu Sobat Media harus tahu likuiditas bisnis Anda, likuiditas penghasilan di bisnis Anda pada saat di titik valid itu berapa. Ya, kalau Sobat Media sudah tahu penghasilan likuiditasnya berapa, Sobat Media bisa memfokuskan di salah satu pinjaman Sobat Media tersebut. Jadi catatan ya yang perlu Sobat Media perhatikan. Langkah pertama adalah apabila Sobat Media mencari solusi meminjam ke salah satu perbankan, Sobat Media harus memperhatikan nominal pinjaman Sobat Media berapa. Jika Sobat Media mencari pinjaman di perbankan dan bisa menutup semua pinjaman Sobat Media tersebut, lakukan. Jika pinjaman Sobat Media itu sudah terlalu banyak dan bila mana perbankan tidak bisa mengcover untuk pinjaman Sobat Media tersebut, maka jangan lakukan. Yang terpenting adalah jangan sampai menambah pinjaman tapi tidak bisa menyelesaikan pinjaman yang lama. Itu konyol. Namanya itu menambah beban pikiran Sobat Media. Jadi yang perlu Sobat Media lakukan adalah Sobat Media harus tahu likuiditas penghasilan usaha Sobat Media itu berapa. Bila mana sekian, nominalnya sekian, ya Sobat Media fokuskan pada salah satu pinjaman Sobat Media tersebut. Bila mana di situ misalkan ada beberapa tempat. Di situ yang tidak bisa dirunding, tidak bisa
minta tempo, tidak bisa dikasih tempo, yaitu sobat media dahulukan yang terpenting. Misalnya sobat media mempunyai pinjaman di salah satu tempat tersebut sobat media meminjam dengan anggunan suatu surat-surat yang penting. Nah, bila mana pinjaman tersebut memakai anggunan dan tempat pinjaman tersebut tidak bisa dirunding atau tidak bisa minta tempo, yaitu sobat media dahulukan. Yang lain bukannya kita mengulur-ngulur waktu, enggak. Memang kita ini kondisinya sedang valid, ya kita harus menemui, harus tetap beretikat baik, harus tetap minta tempo waktu. Yang perlu sobat media ketahui, sobat media kan sekarang sedang valid, jadi sobat media harus betul-betul memperhatikan tingkat likuiditas penghasilan sobat media berapa. Likuiditas itu adalah penghasilan bersih. Jadi jangan sampai pinjaman tersebut melebihi penghasilan likuiditas sobat media. Jadi misalkan penghasilan sekian, ya yang sekian inilah yang untuk mengatur pinjaman sobat media tadi. Jadi yang perlu diperhatikan, sobat media harus tahu yang mana yang didahulukan, ya, yang mana yang didahulukan. Setelah itu yang nomor 2 siapa, yang nomor 3 siapa, yang nomor 4 dan lain dan seterusnya. Jadi sobat media, satu lagi pesan saya adalah jangan sampai menambah pinjaman di luar, namun pinjaman tersebut tidak bisa menyelesaikan pinjaman yang lama. Itu akan konyol sekali. Hal tersebut bisa dilakukan apabila sobat media mencari pinjaman keluar, namun bisa menutup seluruh pinjaman atau hutang sobat media yang lama. Dan itu pun harus tetap sisa, ya. Dan itu pun harus tetap sisa. Karena apa? Karena sisanya tersebut menambah modal usaha sobat media, ya. Jadi paham ya, ini sangat penting. Karena apa? Karena apabila ini salah prediksi, maka akan menambah beban pikiran sobat media. Jadi apabila pinjaman tersebut bisa mengcover dan bisa menutup semua hutang-hutang dan itu masih sisa, silakan dilakukan. Itu malah bagus. Dan sisanya tersebut bisa untuk menambah modal usaha sobat media, ya. Itu penting sekali. Sobat media, yang perlu Anda ketahui bahwasanya kita semua itu hanyalah manusia biasa, namanya juga hidup di dunia. Terkadang kita ada di bawah, terkadang kita ada di atas, terkadang kita ada di tengah-tengah. Nah, seperti itulah kehidupan. Jadi pada saat kita berada di bawah, sobat media akan tahu siapa orang-orang yang masih care, masih peduli terhadap sobat media. Dan catatan penting adalah di saat sobat media berada di atas, sobat media harus ingat waktu sobat media di bawah, ya. Maka dari itu jangan sampai sombong. Ini sangat penting karena sombong itu sangat dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya. Begitu sobat media, sedikit pengalaman saya mungkin akan saya ceritakan. Saya bekerja di salah satu perbankan juga, dan saya di rumah punya bisnis usaha kecil-kecilan. Saya juga pernah pada saat saya berada di posisi di bawah, itu dulu saya pernah bingung gimana mencari curhat ke sana, curhat kepada teman, namun teman berprasangka buruk, ya seperti itulah. Dikiranya saya mau minta bantuan dan lain sebagainya. Namanya juga kita sedang berada di bawah, pasti dipandang sebelah mata, ya enggak? Ya. Jadi sobat media ketahui, pada saat kita di bawah, itu yang saya lakukan adalah yaitu
saya mencatat berapa pinjaman yang saya sekarang punya, berapa, saya catat semuanya. Siapa saja yang tidak bisa dikasih tempo, yang tidak bisa dimintain tempo, itu saya catat semuanya. Dan yang kedua yang saya lakukan adalah ya seperti itu tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Saya menghitung likuiditas penghasilan saya berapa. Jadi setelah saya tahu penghasilan saya bersih berapa, yaitu yang buat mengangsur pinjaman tersebut yang tidak bisa dimintain tempo. Jadi itu yang kita dahulukan. Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit, alhamdulillah sudah bisa selesai. Yang penting kita tetap beretikat baik, ya. Yang perlu sobat media ketahui, jangan sampai putus. Yang perlu Anda ketahui sobat media, namanya pinjaman atau hutang piutang itu hukumnya wajib untuk diselesaikan, ya, wajib untuk dibayar sampai lunas. Dan itu penting karena hutang piutang itu dipertanggungjawabkan sampai besok. Jadi salah besar apabila sobat media membiarkan atau sampai memacetkan, itu salah besar. Yang perlu kita lakukan adalah tetap kita beretikat baik, tetap kita temui, tetap kita sambut dengan baik. Karena apa? Tanpa bantuan mereka mungkin kita tidak bisa seperti sekarang, mungkin kita tidak bisa mempunyai usaha yang seperti sekarang, ya. Meskipun usaha kita sekarang sedang di titik nol, ya, itu tetap kita harus beretikat baik. Kita minta tempo biar diselesaikan secara sedikit demi sedikit. Yang biasanya kita bisa mengangsur dengan full, mungkin dengan saat kita di titik nol ini kita mengangsur dengan yang enggak full lah, seperempatnya. Namun kan kita tetap beretikat baik untuk menyelesaikan, dan itu sangat penting. Yang terpenting adalah jangan sampai menjadi beban pikiran, ya. Begitulah sobat media, sedikit wawasan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat media semuanya tentang tema gimana kita bertahan pada lilitan hutang, gimana kita bertahan pada saat kita hutang banyak, ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semua diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki, dan juga kita selalu, keluarga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Gudangnya Media. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share di channel Gudangnya Media agar kita selalu bisa memberikan informasi-informasi media yang bermanfaat, ya. Salam.